Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aprianti, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Dan yang saya hormati Ibu Yanti SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Pista Apriani Sujaya SEMAK selaku Ketua Koordinator Kerja Praktik. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Depi Astriani SEMAK selaku dosen pembimbing kerja praktik saya dan Ibu Lilis Lasmini SEMAK selaku dosen penguji kerja praktik ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik dengan judul Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-registration. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak. Penerimaan pajak sesuai dengan peraturan merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Bentuk kepatuhan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan memiliki NPWP. Dalam hal memperoleh nomor pokok wajib pajak bisa mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke kantor pelayanan pajak. Berdasarkan formulir pendaftaran tersebut, kantor pelayanan pajak menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak paling lama 3 hari kerja berikutnya. Ini merupakan pendaftaran NPWP secara manual. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dalam hal komputerisasi dan internet, Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah sistem baru yang akan memudahkan subjek pajak mendapat NPWP. Sistem tersebut adalah sistem pendaftaran wajib pajak secara online atau e-registration, yang membawa perubahan cukup signifikan mengenai tata cara pendaftaran dengan sistem e-registration. Salah satunya yang paling mendasar adalah petugas pajak di KPP tidak perlu lagi menunggu berkas selama 3 hari kerja. Pendaftaran dari wajib pajak untuk melakukan proses validasi NPWP cukup dengan hanya 1 hari kerja saja. Adapun tujuan saya mengambil judul tersebut, yang pertama yaitu untuk mengetahui prosedur sistem pendaftaran NPWP secara online atau e-registration. Yang kedua, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari pembuatan NPWP bagi wajib pajak. Untuk gambaran umum atau profil instansi, kantor pelayanan pajak atau biasa disingkat KPP merupakan sebuah entitas terendah dari Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Entitas ini mempunyai fungsi yaitu untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pelayanan ini berupa tempat untuk melaporkan besarnya pajak, melakukan administrasi perpajakan, melakukan pengawasan perpajakan, dan tindakan penagihan perpajakan. Adapun profil instansi, yaitu nama instansi sendiri, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 17 Karawang, nomor telepon 0267402847 dalam bidang pelayanan jasa. Adapun kedudukan dan koordinasi, pada kesempatan ini praktikan ditempatkan di bagian ekstensifikasi yang dimana bagian tersebut mempunyai tugas umum mengenai pendaftaran NPWP. Salah satu tugas yang diberikan bagian ekstensifikasi terutama tentang pendaftaran NPWP menggunakan sistem e-registration dan sesuai dengan pengarahan dan bimbingan yang telah diberikan. Untuk koordinasi sendiri, pelaksanaan kerja praktek berada di bawah bimbingan Bapak Muhammad Pitian Asyidik sebagai pegawai KPP Pratama Karawang Utara. Adapun tugas umum yang dilakukan selama kerja praktik, yang pertama memeriksa kelengkapan data wajib pajak, menginput data wajib pajak ke dalam e-registration, mencetak surat keterangan terdaftar atau SKT, mencetak kode billing, dan mencetak kartu NPWP. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, saya akan membahas tinjauan pustaka. Untuk pengertian pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
wajib pajak orang pribadi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk pengertian e-registration, menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 PJ 2009, e-registration adalah salah satu produk sistem layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa sistem pendaftaran wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengertian NPWP, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2007, nomor pokok wajib pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Dengan diperolehnya nomor pokok wajib pajak, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan flowchart pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara e-registration. Untuk poin kedua, saya akan membahas tahap-tahap sistem e-registration. Untuk materi pertama yang saya akan bahas mengenai flowchart pendaftaran NPWP secara e-registration. Yang pertama, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran NPWP untuk orang pribadi dan wajib pajak melengkapi 3 berkas yaitu KTP, formulir pendaftaran, dan surat pernyataan. Kemudian wajib pajak menyerahkan formulir permohonan tersebut dengan lengkap dan benar beserta dokumen yang disyaratkan kepada bagian ekstensifikasi. Kemudian bagian ekstensifikasi menerima formulir pendaftaran dan dokumen yang disyaratkan. Untuk selanjutnya akan diteliti kelengkapan berkas permohonan tersebut. Dalam hal ini, berkas permohonan yang belum lengkap dihimbau kepada wajib pajak untuk melengkapinya. Jika tidak memenuhi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak disarankan untuk mendaftar. Apabila wajib pajak tersebut memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri, bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk diproses. Dengan itu, petugas memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak, mengisi dan menandatangani kolom isian petugas. Setelah itu, data akan bisa diproses. Kemudian bagian ekstensifikasi menginput data wajib pajak ke sistem e-registration dan mencetak surat keterangan terdaftar, serta mencetak kode billing untuk disetorkan ke bank sesuai dengan tagihan pertama wajib pajak. Untuk selanjutnya, wajib pajak memberikan kode billing ke bank untuk dibayarkan sesuai tagihan e-billing. Kemudian bagian bank menginput kode billing dan mencetak surat bukti pembayaran, lalu memberikan surat bukti pembayaran dan kode billing tersebut ke wajib pajak. Kemudian tahap terakhir, wajib pajak memberikan kembali berkas tersebut ke bagian ekstensifikasi untuk selanjutnya diproses. Setelah itu, proses terakhir bagian ekstensifikasi menginput data wajib pajak yang sudah terdaftar untuk kemudian dicetak dan diberikannya kepada wajib pajak. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas tahap-tahap sistem e-registration. Untuk tahap pertama, wajib pajak wajib masuk ke dalam sistem dashboard e-reg pajak go.id, kemudian masukkan email dan password. Untuk tahap kedua, klik permohonan, lalu pendaftaran NPWP, checklist wajib pajak orang pribadi, lalu next. Untuk tahap ketiga, isi data diri dari nama, tanggal lahir, status pernikahan, kebangsaan, no NIK, no telepon, email, lalu next. Untuk tahap keempat, isi kegiatan usaha, contohnya pedagang bakso. Pilih ya jika memiliki karyawan dan pilih no jika tidak. Lalu pilih metode pembukuan. Jika wajib pajak tersebut memiliki keahlian lain, maka isi data pekerjaan bebas. Jika tidak, tekan next. Lalu tahap kelima, mengisi data alamat dimulai dari jalan, blok, nomor, RT RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos, dan nomor telepon, lalu next. Lalu tahap ke-6, klik centang lalu tekan next. Tahap ke-7, bagi pegawai tekan next. Bila untuk memiliki usaha isi data alamat usaha, lalu tekan next. Tahap 8, mengisi data tanggungan anak dan mengisi jumlah penghasilan per bulan, lalu tekan next. Tahap 9, pilih metode pengiriman berkas, lalu tekan next. Tahap 10, checklist benar dan lengkap, lalu simpan. Tahap 11, klik cetak, lalu klik SKT, lalu cetak. Tahap 12, buka dashboard e-billing, lalu isi data wajib pajak, lalu masukkan jumlah setor atau gaji per bulan dikali 0,5%, lalu buat kode billing.
Tahap 13, setelah kode billing sudah diberikan kepada wajib pajak dan sudah dibayarkan wajib pajak ke bank, maka tahap selanjutnya membuka dashboard cetak, lalu klik NPWP, lalu klik cetak kartu NPWP, lalu diberikan kepada wajib pajak dan selesai. Adapun kendala yang terdapat dalam pendaftaran NPWP di kantor pelayanan pajak Pratama Karawang Utara, yang pertama, kurangnya jumlah SDM yang dimiliki. Kedua, formulir dan berkas yang kurang lengkap dan jelas. Ketiga, sistem komputerisasi yang sering error. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut, yang pertama, pihak kantor DJP KPP Karawang Utara mengadakan pembukaan lowongan pekerjaan atau merekrut pegawai untuk menambah jumlah pegawai atau karyawan bagian ekstensifikasi yang menangani masalah tentang NPWP agar dalam proses pembuatan NPWP menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, pihak kantor DJP KPP Pratama Karawang Utara menyediakan bagian helpdesk untuk membantu para pendaftar memberikan pengarahan tentang syarat-syarat dan pengisian formulir pendaftaran NPWP apabila pendaftar masih belum paham dan mengerti tentang kelengkapan syarat-syarat dan cara pengisian formulir pendaftaran, sehingga pendaftar tidak perlu harus menerima kembali berkas-berkas yang telah diajukan untuk mengecek ulang dan melengkapi berkas-berkas yang kurang. Yang ketiga, disediakannya bagian di mana bagian ini terdiri dari karyawan yang ahli dalam bidang IT dan mengerti benar tentang sistem komputerisasi yang dipakai oleh DJP KPP Pratama Karawang Utara dalam pembuatan NPWP. Sehingga apabila sistem error, bagian ini bisa segera membenahi kesalahan atau kerusakan yang terjadi pada sistem dan tidak perlu menunggu dari kantor pusat untuk membenahinya karena dapat memakan waktu dan agar proses pembuatan NPWP dapat berjalan kembali. Untuk kesimpulan yang saya dapat dari judul kerja praktek, yang pertama, dari pengamatan yang telah dilakukan oleh praktikan dan dari pembahasan sebelumnya, maka praktikan dapat mengambil kesimpulan tentang prosedur pendaftaran NPWP orang pribadi secara e-registration adalah langkah pertama yang dilakukan oleh wajib pajak adalah mengisi formulir pendaftaran NPWP serta melengkapi lampiran-lampiran yang sesuai dan jenis NPWP yang akan dibuat. Untuk kedua, menyerahkan formulir pendaftaran dan lampiran-lampiran yang disesuaikan dengan jenis NPWP yang akan dibuat, yaitu NPWP wajib pajak orang pribadi atau karyawan, orang pribadi atau bendaharawan, ke bagian ekstensifikasi. Langkah berikutnya adalah tahap pengecekan formulir pendaftaran dan kelengkapan lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai jenis NPWP yang akan dibuat atau diproses dan dilakukan bagian pelayanan, agar apabila ada kesalahan atau kekurangan dapat segera dibenahi dan dilengkapi. Tahap selanjutnya, yang terakhir adalah tahap pemrosesan pembuatan NPWP di mana dari semua persyaratan dan formulir yang telah dilengkapi segera diproses dari pihak ekstensifikasi dengan memasukkan data-data dari wajib pajak ke dalam sistem komputerisasi secara e-registration. Setelah data-data yang diperlukan telah dimasukkan, maka bagian ekstensifikasi segera mencetak kartu NPWP. Untuk yang kedua, NPWP sendiri memiliki manfaat bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak. Untuk bagi pemerintah, NPWP bermanfaat dalam mendapatkan penerimaan negara baik yang secara langsung maupun tidak langsung, serta guna menjaga ketertiban pembayaran dan kegiatan administrasi perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaatnya yaitu pertama untuk syarat dan pembuatan surat izin usaha. Yang kedua, syarat dalam mengajukan pinjaman ke bank. Yang ketiga, bebas biaya fiskal apabila pergi ke luar negeri. Yang keempat, persyaratan dalam hal jual beli tanah. Yang kelima, syarat dalam hal mengikuti tender atau proyek pemerintah dan rekanan pemerintah, dan lain-lain. Untuk saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama, maka pihak DJP KPP Pratama Karawang Utara hendaknya membuat petunjuk tentang tata cara pengisian formulir dan penjelasan mengenai lampiran-lampiran yang diperlukan dalam pembuatan NPWP, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam pengajuan pembuatan NPWP, serta dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pendaftaran karena kurangnya pengetahuan dan kejelasan yang dimiliki wajib pajak atau pendaftar, sering membuat mereka bingung tentang tata cara pengisian formulir pendaftaran dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Bagi wajib pajak yang telah memperoleh NPWP, diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya sanksi
dan penggunaan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya. Untuk saran yang kedua, adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Karang Utara kepada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak bagi negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.